Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Subpokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan Indonesia, dan sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Sekarang kita lanjutkan pada kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Apa perbedaan penduduk, warga negara, dan rakyat? Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Sedangkan bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara asing, yaitu orang yang secara hukum bukan merupakan anggota suatu negara. Bagaimana dengan rakyat? Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat menjadi penduduk maupun warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 sebagai berikut. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan sebaliknya. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia dan ayah apatrid. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya yang seorang warga negara Indonesia meninggal dunia dari perkawinan yang sah. 6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui ayah warga negara asing sebelum anak tersebut berumur 18 tahun. 8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah atau ibunya. 9. Anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia yang berasas iusoli dari ayah, ibu warga negara Indonesia. 10. Anak dari ayah atau ibu yang proses naturalisasi namun sebelum dikabulkan sudah meninggal dunia. Sekarang kita lanjutkan pada materi
Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, dalam menentukan kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Yang kedua adalah asas ius soli atau asas berdasarkan tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran orang yang bersangkutan. Berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Contoh negara yang melakukan asas ini adalah Amerika Serikat. Kemudian, bagaimana akibat yang timbul dari adanya asas kewarganegaraan? Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama adalah apatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya, keturunan dari negara yang menganut ius soli lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Yang kedua adalah bipatrid, yaitu seorang penduduk yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Misalnya, C yang keturunan dari negara yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara yang menganut asas ius soli. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, lazim digunakan dua cara, yaitu stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Kedua, stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, yaitu naturalisasi istimewa. Nah, berkaitan dengan kedua cara atau stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hak. Yang pertama, hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Yang kedua adalah hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan, yaitu stelsel pasif. Nah, bagaimana di negara kita? Bagaimana penentuan status kewarganegaraan di Indonesia? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dalam menentukan status kewarganegaraan Indonesia menganut asas sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis. Yang kedua, asas ius soli terbatas yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, di mana hanya ada satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sebelum berumur 18 tahun. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang. Untuk menjadi seorang warga negara Indonesia, orang dari bangsa asing harus mengajukan permohonan dengan proses yang dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Proses naturalisasi dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa yaitu bangsa asing yang akan mengajukan naturalisasi biasa harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani. Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman penjara 1 tahun lebih. Mempunyai penghasilan tetap. Naturalisasi istimewa, yaitu naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa pada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR RI. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut dipatrid. Contoh, orang asing yang telah mendapatkan naturalisasi istimewa diantaranya adalah Christian Gonzalez dari Uruguay, Irfan Bahdim dari Belanda, dan Kim Jeffrey Kurniawan dari Jerman. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Seorang warga negara dapat kehilangan kewarganegaraan bila yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri. 4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. 5. Mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing atas kemauannya sendiri. 6. Bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18E Ayat 1, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Begitu pula dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjaga kerukunan umat beragama, Indonesia mempunyai konsep Trikerukunan Umat Beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Trikerukunan umat beragama meliputi kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan antar umat beragama di dalam pemerintah. Sekarang kita lanjutkan pada sistem pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan sebagai cara mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 yang menyatakan ayat 1, tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Ciri-ciri Sishankam Rata. Yang satu, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi usaha pertahanan. Kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya.